CPU atau prosesor merupakan sebuah komponen yang tidak mudah rusak walaupun sudah memiliki umur yang tua ataupun tidak muda lagi. Karena itu pula banyak orang yang membeli CPU bekas ataupun second untuk rakitan PC kere-hore. Nah, sebelum kalian membeli CPU bekas, ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan agar tidak salah ataupun menyesal pada saat kalian membeli atau memilih CPU bekas. Oke, semuanya saya di sini akan menyajikan beberapa tips memilih CPU bekas untuk rakitan PC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Digantara Putra di channel Pemula IT tentunya. Dan pada video kali ini saya akan menyajikan beberapa tips atau hal-hal apa aja yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli atau memilih CPU bekas atau second. Karena ini merupakan CPU bekas atau second ya. Jadi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah CPU Intel sebelum generasi ke-10. Dan untuk AMD mungkin sebelum AMD Ryzen rilis ya. Namun kali ini saya akan lebih banyak menjelaskan soal CPU Intel karena kebanyakan rakitan PC bekas ataupun kere-hore itu kebanyakan menggunakan CPU dari Intel dibandingkan dengan AMD. Soal hal tersebut saya udah bahas di video sebelumnya ya, boleh cek di kanan atas video ini. Dan karena ini merupakan CPU bekas ya, jadi di sini kita akan membahas soal rakitan PC yang budgetnya itu sekitar maksimal 3 jutaan lah. Karena dengan budget 3 jutaan lebih itu kalian bisa dapat komponen yang baru. Yang pertama adalah pilih sesuai kebutuhan kalian. Nah, kalau kalian merakit sebuah PC, tentunya kalian perlu memperhatikan atau pikir-pikir dulu lah, bahwa kalian tuh mau rakit PC tujuannya untuk apa, digunakan untuk apa, lebih spesifiknya dipakai untuk game apa aja, software apa aja, dan hal-hal yang spesifik lainnya. Karena setiap seri prosesor atau CPU memiliki fungsi dan tujuan penggunaannya masing-masing. Misalkan kalau kalian pekerjaannya tuh hanya ketik-ketik, arsip dokumen, virtual meeting, ataupun ngerjain tugas sekolah, browsing ringan, kalian pilih CPU dari Intel, yaitu Intel Celeron ataupun Intel Pentium. Intel Celeron dan Pentium itu memang ditujukan untuk pekerjaan-pekerjaan yang ringan seperti arsip dokumen. Pokoknya pekerjaan-pekerjaan yang bisa dibilang nggak butuh CPU yang kenceng lah. Nah, kalau kalian mungkin pekerjaannya desain 2 dimensi ataupun editing ringan, ataupun bisa untuk gaming santai lah, kalian bisa pilih dari Intel i3 ataupun Intel i5. Nah, jika pekerjaan kalian udah main 3D, video editing yang udah profesional, 3D modeling, terus kalian suka multitasking gitu, kalian pilih Intel i5 ataupun Intel i7. Jadi intinya pilih CPU sesuai kebutuhan, karena itu tadi setiap seri prosesor juga memiliki fungsi dan tujuan penggunaannya masing-masing. Nah, soal PC sesuai kebutuhan ini nyambung ke poin nomor 2, yaitu perhatikan jumlah cores pada CPU. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kalau kalian mau rakit PC itu, kalian perlu memikirkan soal PC-nya itu digunakan untuk apa, pekerjaannya apa aja, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kalian perlu memikirkan jumlah core pada CPU. Semakin banyak cores, multitasking akan terasa lebih nyaman, dan software yang membutuhkan multi-core performance akan lebih diuntungkan. Tapi bukan berarti semakin banyak core itu semakin baik. Balik lagi itu sesuai kebutuhan kalian. Nah, kalau PC kalian tuh ditujukan hanya untuk ketik-ketik, ya pekerjaan ringan lainnya, pilih CPU yang memiliki 2 core 2 thread, 2 core 4 thread, atau maksimal 4 core 4 thread. Karena kalau kalian menggunakan CPU misal dengan 6 core atau lebih, tidak semua 6 core atau semua core tersebut tuh kerja. Jadi ada beberapa cores yang bakal nganggur. Karena pekerjaan-pekerjaan ringan tuh nggak butuh banyak core ya, paling 2 core sampai 4 core aja lah. Nah, kalau mungkin pekerjaan kalian tuh udah mulai yang kayak berat-berat, mungkin kayak video editing, 3D modeling, desain 3 dimensi, pilih CPU minimal banget 4 cores 4 thread. Namun saya merekomendasikan CPU dengan 4 core 8 thread alias 4 core dengan hyperthreading, karena bisa dibilang 4 core 4 thread tuh agak ngepas lah. Khusus untuk video editing dan desain 3 dimensi, semakin banyak core semakin nyaman juga pada saat digunakannya. Karena proses rendering 3D itu membutuhkan banyak cores. Kalau untuk desain 2 dimensi, animasi 2 dimensi, dan gaming untuk beberapa games, saya merekomendasikan CPU dengan performa single core yang kenceng karena berguna untuk pekerjaan tersebut. Yang ketiga, perhatikan generasi prosesor. CPU memiliki generasinya masing-masing. Bisa saja Intel Core i7 generasi lama performanya lebih rendah jika dibandingkan dengan Intel i3 generasi yang lebih baru. Nah, ini nggak enak kayak kacamata dah. Dan juga terkadang kalau kalian memilih CPU dengan generasi terbaru, kalian bisa dapat beberapa keuntungan, misalnya budget rakit bisa saja lebih murah, upgradabilitas yang lebih luas, dan tentu saja dengan menggunakan komponen baru, otomatis akan lebih future proof. Untuk generasi prosesor Intel, di sini saya menyarankan Intel generasi kedua, ketiga, keempat, dan ke-9. Kenapa saya nggak rekomendasiin generasi 1? Karena Intel generasi 1 memiliki fitur dan teknologi yang sudah ketinggalan. Lalu untuk generasi kelima saya nggak pilih karena emang jarang di Indonesia.
Dan untuk generasi ke-6, 7, dan 8 harganya sangat overpriced di marketplace. Jadi saya nggak rekomendasiin lah. Mending ambil Intel generasi 9 ataupun ya kalau mau baru ya dapat Intel generasi 10. Dengan memilih CPU dengan generasi yang lebih baru atau tidak jadul, kalian bisa dapat beberapa keuntungan yang udah dijelasin tadi ya, seperti upgradabilitas yang lebih luas, budget untuk rakitnya jadi lebih maksimal, dan tentu saja future-proof. Yang keempat yaitu perhatikan jenis dan seri prosesor. Ada beberapa huruf pada akhir seri CPU Intel. Dan jangan salah ya, tiap huruf tersebut tuh memiliki artinya tersendiri. Sebagai contoh, Intel i7 4770, itu ada Intel i7 4770S, Intel i7 4770K, dan Intel i7 4770T. Ya, untuk penjelasan masing-masing hurufnya saya masukkan teks saja ya, karena bisa kepanjangan videonya. Lalu tiap seri CPU juga memiliki apa sebutannya? Kelas atau levelnya masing-masing ya. Sebagai contoh ada Intel i5 generasi ketiga itu ada Intel i5 3330, Intel i5 3330, Intel i5 3350, Intel i5 3470, Intel i5 3450, Intel i5 3550, dan terakhir Intel i5 3570. Perbedaannya bisa saja clock speednya itu lebih tinggi, jumlah charge-nya itu lebih besar, fitur dan teknologinya, dan masih banyak lagi, dan tiap seri CPU tuh beda-beda, jadi ya pusing lah pokoknya. Nah, saya sarankan kalau bisa dan ada stoknya di marketplace, pilih CPU dengan seri atau level yang paling tinggi. Karena CPU seri atau level yang paling tinggi itu harganya nggak beda jauh sama yang di bawahnya. Jadi ya nanggung aja, sekalian ambil yang paling tinggi aja. Yang kelima yaitu perhatikan fitur-fitur dan teknologi pada CPU tersebut. Performa bukan satu-satunya hal yang penting dalam CPU. Fitur dan teknologi juga penting ya, dan perlu diperhatikan sebelum kalian memilih CPU. Contoh fitur atau teknologinya itu ada Intel Smart Charge. Itu pertama kali dimasukkan ke dalam Intel generasi pertama. Lalu ada Intel QuickSync atau encoder Intel QuickSync dan juga instruksi AVX. Fitur dan teknologi tersebut dimulai pada Intel generasi kedua dan selanjutnya. Nah, fitur dan teknologi tersebut tuh berguna dan terkadang dibutuhkan bagi beberapa software modern saat ini. Jadi jangan asal pilih CPU yang performanya tinggi lah, misal Core 2 Quad atau Core 2 Extreme gitu, jangan ya. Lebih baik kalian pilih Intel generasi terbaru tapi bukan seri yang tertinggi dibandingkan dengan kalian pilih Intel generasi lama tapi seri tertingginya. Yang keenam yaitu pilih CPU yang future proof. Kenapa saya bilang di awal minimal Intel Gen 2? Karena Intel generasi pertama ke bawah itu memiliki performa, fitur, teknologi yang ketinggalan. Saya sudah sering bahas hal ini di video sebelumnya, boleh cek di kanan atas video ini. Ini kiri sebenarnya. Lalu yang terakhir adalah pilih prosesor dari Intel. Ini sebenarnya saran aja sih dari saya. Singkatnya, sebelum Ryzen rilis, CPU Intel itu memiliki teknologi, fitur, performa, dan efisiensi daya yang lebih baik dibandingkan dengan AMD. Maka dari itu, jika kalian mau rakit PC dengan komponen bekas, saya lebih merekomendasikan kalian menggunakan Intel dibandingkan dengan AMD. Kenapa begitu? Karena saya sudah bahas hal ini di video sebelumnya. Boleh cek di kanan atas lagi ya. Oke, itu tadi beberapa tips dari saya sebelum kalian membeli CPU bekas. Dan setelah ini saya akan menjelaskan ke kalian beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kalian membeli CPU bekas di marketplace online ataupun ya di toko. Pertama, perhatikan seller. Maksudnya perhatikan tuh bukan kalian natap sellernya gitu ya, bukan. Jadi ya kalian perhatikan gitu si sellernya tuh amanah nggak, terus ratingnya gimana, terus ulasan dari konsumen-konsumen sebelumnya tuh gimana. Nah, pokoknya kalian perhatikan tuh sellernya udah terjamin ataupun tidak. Lalu yang kedua adalah tanyakan garansi. Nah, walaupun CPU itu memiliki daya tahan ataupun ya CPU itu nggak gampang rusak lah, tetap saja ya namanya barang ataupun komponen ya pasti bisa saja rusak. Jadi kalian perlu menanyakan ke seller ada garansinya atau enggak. Kalau nggak ada garansi ya, misal kalian beli CPU 500 ribuan terus taunya rusak kan sayang juga gitu kan. Sayang banget sih itu. Ya pokoknya tanyakan garansi lah biar lebih aman. Lalu yang selanjutnya adalah pilih harga yang pas. Terkadang di marketplace itu ada banyak pilihan. Misal kalian searching i5 3570. Nah, ada yang jual mungkin di harga 400 ribuan sampai 600 ribuan. Nah, kalian pilih tuh harganya yang pas lah, supaya budget untuk rakit PC kalian tuh lebih hemat lagi. Pilih harga yang paling pas. Jangan terlalu murah, jangan terlalu mahal. Pokoknya balik lagi cari seller yang terjamin lah. Lalu yang keempat adalah perhatikan atau tanyakan kondisi prosesornya. Apakah CPU-nya udah pernah di overclock atau belum? Lalu dipakai penggunaannya dulu apa aja gitu kan, tanya ke sellernya. Dan lain sebagainya. Ya pokoknya kalian tanya-tanya lah kondisi CPU-nya itu bagaimana ke sellernya.
Baiklah, itu tadi beberapa tips dan hal-hal apa aja yang perlu kalian perhatikan sebelum sebelum kalian memilih atau membeli sebuah CPU bekas. Jika kalian ada tips atau saran atau hal yang perlu diperhatikan lainnya, boleh komen di bawah. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka, boleh tekan tombol like. Jika kalian ada pertanyaan ataupun mau request video, boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe ataupun subrek agar cepat dimonetize ya. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya agar dapat terus notifikasi dari channel Pemula IT, dan semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya Jafar Gentara Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.